Assalamualaikum guys, sebelum lanjut bantu like, comment, share, and subscribe ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Anugrah, kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan pelajaran ekonomi tentang BUMN. Di dalam video ini saya akan menceritakan materi BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang pertama, saya akan membahas sejarah berdirinya BUMN. Kedua, jenis usaha yang dijalankan. Ketiga, kendala dan hambatan perusahaan tersebut. Keempat, manfaatnya bagi rakyat apa. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah melalui sarana hukum sehingga dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang bersifat komersial. Pada dasarnya BUMN diciptakan untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah. Di sebagian besar negara dengan pasokan sumber daya yang melimpah, negara biasanya memiliki saham dalam mineral, minyak, dan gas yang diproduksi secara lokal. Sumber daya diperoleh karena perusahaan milik negara memiliki atau mengoperasikan saham melalui apa yang dikenal sebagai lisensi operasi. Pembahasan pertama, sejarah berdirinya BUMN tersebut. Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon 2 Departemen Keuangan 1973 sampai 1993 yang kemudian menjadi unit kerja eselon 1 1993 sampai 1998 dan 2000 sampai 2001. Tahun 1998 sampai 2000 dan tahun 2001 sampai sekarang unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN. Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara atau BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973 yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon 2. Awalnya unit organisasi itu disebut Direktor Perseo dan PKPN, Pengolahan Keuangan Perusahaan Negara. Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon 2, organisasi ini berubah menjadi Direktor Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat direktor atau eselon 2 ditingkatkan menjadi staf direktur jenderal eselon 1 dengan nama Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara DJPBUN. Mengingat peran, fungsi, dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembinaan dan pengolahan BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan 4 dengan nama kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon 1 di lingkungan Departemen Keuangan. Namun,
Pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009 mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian. Kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan yang kedua, jenis usaha yang dijalankan. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh Perjan, PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Ini berganti menjadi PT KAI. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Contoh Perum ialah Perum Asabri yang kini menjadi PT Asabri, Perum Pegadaian yang kini menjadi PT Pegadaian. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah, berbeda dengan Perum atau Perjan. Tujuannya didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Contohnya PT Pertamina Persero, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Pembahasan ketiga itu kendala dan hambatan perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut mengalami kendala yang meresahkan publik, dan itu pun terjadi pada BUMN yang tergolong besar, mulai dari PT Bank Mandiri Persero Tbk hingga PT Pertamina. Masalah BUMN pun tak sebatas uang dan utang, melainkan isu teknis seperti sistem error. Pembahasan yang keempat, manfaatnya bagi rakyat apa? Manfaat badan usaha milik negara BUMN adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. 2. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. 3. Mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Ini adalah contoh badan usaha milik negara BUMN.